Jadi hari ini saya dapat kabar yang kurang mengenakan dari pihak Monster Studio mengenai Komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-14 yang katanya bakal ditunda dengan alasan bagi saya sih kurang jelas. Kenapa? Karena kalau Monster bilang ditundanya karena Covid, pasti akan ditulis karena ini nggak ada tulisan Covidnya sama sekali, jadi tidak karena Covid-19. Nah, mungkin asumsi saya adalah karena Mekamato sedang rilis, yang mana Monster akan fokus dulu pemasarannya ke Mekamato ketimbang Komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-14 atau mungkin seterusnya. Jadi mungkin Mekamato biar tayang dulu, pemasaran ke situ dulu. Nah, Komik Boboiboy Galaxy musim 2-nya itu ditunda dulu. Tapi semoga ditundanya ini nggak lama-lama. Takutnya ini varian Omicron COVID-19 ini takutnya bisa masuk kapan aja ya. Semoga nggak terjadi. Takutnya bakal kayak kasusnya sama varian Delta yang tiba-tiba masuk buyar tuh, udah penundaan sampai berbulan-bulan tuh komik isu yang ke-11. Semoga nggak sampai segitunya. Semoga mungkin Januari awal atau nggak Januari akhir kita sudah bisa dapat. Tapi karena sekarang diundur, tapi semoga aja nggak kelamaan. Ya udah, kita berteori aja dulu apa yang akan terjadi di Komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-14. Yang pertama, kita mulai saja dulu dari postingan terbarunya Monster ya, karena diundur pastinya ada poster-posternya gitu. Nah, kita akan bahas dulu dari situ. Yang pertama mengenai adanya Boboiboy Taufan. Kita diperlihatkan Boboiboy Taufan dengan aura anginnya yang kayaknya lagi membaranya, itu aura anginnya. Mengingatkan saya kayak di Komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-9, di mana ada Boboiboy Solar dan Duri itu yang akan melakukan fusion. Nah, ini kata saya auranya sama, tapi cuma beda kuasa elementalnya aja. Nah, kalau emang benar ini adalah Boboiboy Taufan yang dengan skala besarnya itu ingin memunculkan kuasa elemental tahap 3, sebenarnya juga bisa. Karena di Boboiboy musim 1, Boboiboy angin kalau mau berubah ke Boboiboy Taufan itu dia menciptakan sebuah tornado dulu yang besar skalanya gitu. Nah, barulah muncul kuasa elemental Taufan. Nah, mungkin aja ini akan terjadi ulang kembali, tapi bedanya ini transaksi ke Boboiboy Taufan dari ke Boboiboy Beliung. Nah, bisa saja begitu untuk aura Taufan yang ini. Tapi bisa aja untuk fusion, nggak memungkinkan juga untuk fusion bisa keluar di isu yang ke-14 ini ya, karena digadang-gadang rumornya yang keluar adalah fusion atau enggak Beliung yang akan keluar, karena kita tahu di sini ada Kuputri yaitu pemilik kuasa elemental Beliung sebelum dari Boboiboy ataupun Retaka. Nah, bisa saja begitu. Nah, kalau kata kalian yang lebih masuk akal yang mana? Boboiboy Beliung atau Boboiboy Taufan? Tapi menurut saya Boboiboy melakukan hal tersebut, yang itu Boboiboy Taufan dengan aura angin yang sangat skalanya besar gitu, karena Boboiboy terdesak banget. Nah, mungkin saja biasanya kalau Boboiboy terdesak itu ada sesuatu. Nah, mungkin saja ini ada kaitannya dengan makhluk yang dilepaskan oleh Ramos. Kita sempat melihat di Komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-13, di mana Ramos sempat menunjukkan sesuatu yang kayaknya itu monster laba-laba mungkin saja. Karena kita lihat kata saya sih itu emang laba-laba dari bentuk matanya. Mungkin saja itu adalah laba-laba. Nah, juga di sneak peek Komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-14 itu terlihat kalau ada teman-temannya Boboiboy ini terjerat jaringnya. Mungkin saja itu adalah monster laba-laba yang besar gitu, kayak monster kerajaan gitu yang udah dikawal oleh Ramos gitu. Mungkin saja. Dan kita juga melihat di mana Kuputri yang emang juga kayaknya juga takut gitu sama monsternya. Nah, mungkin saja monster inilah, monster laba-laba ini mungkin aja ya laba-laba yang membuat Boboiboy dan kawan-kawan ini kewalahan banget, sehingga kuasa elemental barunya ini akan muncul, alias kejutannya muncul. Karena kalau kata saya, Komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-14 ini hampir mirip kayak Boboiboy Galaxy musim 1 episode yang ke-14, dimana puncaknya itu di episode 14, yang mana di episode 14 Boboiboy Galaxy itu kemunculan Boboiboy Halilintar, yang mana langsung samber aja tuh si Juggernaut. Nah, mungkin saja di sinilah juga terjadi hal yang sama, yaitu ada kemunculan kuasa baru. Nah, itu mungkin baru atau nggak lama entahlah. Tapi kayaknya di Komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-14 ini agak baru, karena kalau Boboiboy Halilintar di episode 14 kan ya Boboiboy lama juga, tapi cuma dengan model-model yang baru sama kekuatan yang gede-gede juga. Nah, jadi menurut kalian yang mana nih?
Apakah yang keluar itu adalah fusion atau beliung? Coba tulis kolom komentar pendapat kalian sendiri. Selanjutnya yang membuat saya agak wow banget, dimana Boboiboy Solar ini akhirnya ditunjukkan dengan desain menggunakan pedang. Yang mana dulu sebenarnya, kalau ini sedikit informasi, yang mana dulu konsep awal dari Boboiboy Solar ini memiliki pedang, tapi karena takutnya citra Boboiboy Halilintar ini bakal down akibat persaingan pedang antara Boboiboy Solar, nah jadinya Boboiboy Solar dengan pedang ini akhirnya dibatalkan. Konsepnya itu dibatalkan, Boboiboy Solar punya pedang. Nah tapi ya sekarang di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-14 nih, kita udah lihat dari poster sneak peeknya gitu. Nah di sini kita melihat Boboiboy Solar menggunakan pedang ya, mungkin itu karena dari armor kesatrianya gitu. Nah jadi akhirnya kita nggak perlu protes lagi soal Boboiboy Solar yang nggak punya pedang. Akhirnya di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 14 yang akan datang, kita dapat melihat Boboiboy Solar menggunakan sebuah pedang ya. Akhirnya desain ini dipakai juga ya, meskipun dengan beda konsep gitu. Karena kita tahu ya Boboiboy ini kayak dapat sedikit pedang kecil gitu. Nah itu bisa saja yang jadi utamanya karena Boboiboy Solar ini memiliki pedang di armor kesatrianya, tapi kalau aslinya mah enggak. Jadi gitu aja sih. Nah menurut kalian gimana nih? Karena di sneak peek Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-14 kita juga melihat ada Halilintar juga sebenarnya. Nah apakah Boboiboy Solar dan Boboiboy Halilintar ini akan beradu pedang, adu mekanik pedang, siapa yang banyak-banyakan pedangnya ini paling jago? Mungkin ya, mungkin di situ ada sedikit persaingan dikit lah. Nah sama nih menurut saya, jika di sneak peek komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-14 ini, kalau sekiranya yang ditunjukkan itu yang di akhir-akhir halamannya di paling bawah itu bukan Boboiboy kuasa 3, bisa jadi ini adalah Boboiboy kuasa 5, mungkin saja begitu. Atau enggak yang paling barbarnya adalah Boboiboy kuasa 7. Nah kuasa 7 ini pertama kali ditunjukkan di Boboiboy Movie. Itu udah lama banget nggak ditunjukkan lagi. Nah mungkin bisa aja di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-14 ini ditunjukkan Boboiboy kuasa 7 atau nggak kuasa 5 lagi. Nah kalau kuasa 5 terakhir ada di Boboiboy Movie 2 saat melawan Retaka. Nah menurut kalian gimana nih? Apakah yang akan muncul adalah Boboiboy kuasa 3, 5 ataupun 7? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar juga ya. Nah untuk pasukan pemberontak Windara yang kita tahu di isu 13 ini kita diperlihatkan Muskida dan Ramos ini menjebak pasukan pemberontak Windara yang akan menyerang kerajaan. Nah bisa aja mungkin di komik Boboiboy Galaxy musim 2 yang ke-14 ini, isu yang ke-14, bisa saja para pemberontak Windara ini ditolong. Nah mungkin siapa nih yang akan menolong? Nah bisa aja mungkin si Quali dan Tokasa, atau mungkin ada seseorang yang misterius, atau mungkin Quali sama Tokasa ini bawa backingan alias pasukan Tapops, atau mungkin pasukan tambahannya adalah penduduk dari Windara sendiri. Mungkin bisa saja begitu. Nah balik lagi nih soal Boboiboy yang berpecah menjadi 5 atau enggak 7 atau enggak 3. Nah mungkin bisa saja itu karena kita juga melihat di teaser trailer dari komik Boboiboy Galaxy musim 2 itu ada Boboiboy kuasa 7 juga. Jadi tidak memungkinkan untuk Boboiboy kuasa 7 ini muncul. Tapi kalau misalnya muncul dalam armor kesatria kan lebih keren, mungkin aja begitu. Mungkin yang keluar adalah kuasa 7 bukan beliung atau nggak fusion. Kita nggak tahu juga sih, itu asumsi saya begitu. Kalau bukan Boboiboy beliung atau nggak fusion ya bisa aja kuasa 7. Nah itu mungkin aja Boboiboy berpecahnya itu. Kalau bisa aja teori pertama itu Boboiboy berpecah, setelah itu melawan monster raksasa misterius ini, lalu bisa aja kalah ataupun kewalahan, lalu membentuk sebuah fusion, atau enggak keluarlah Boboiboy beliung yang lebih kuat. Nah atau bisa aja nih Boboiboy kuasa 7 ini bisa aja mengalahkan satu monster yang gede ini. Kita tahu ya Boboiboy kuasa 7 aja udah bisa ngalahin Borara yang sekuatnya begitu. Enggak sih, Boboiboy kuasa 5 juga udah bisa. Nah bisa aja ya, karena ini kuasa 7 loh, 7 elemental lawan satu monster itu. Nah bisa aja ya, ya kalah sih harusnya. Tapi kalau misalnya monsternya juga kekuatan sih juga bisa kewalahan. Nah bisa aja begitu. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Oke deh teman-teman, mungkin segini aja dulu untuk video teori Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-14 yang diundur. Nah, semoga aja diundurnya juga nggak kelamaan, karena ditakutkan varian Omicron ini bisa aja masuk kapan aja dan mengakibatkan diundurnya lebih lama lagi. Semoga aja nggak terjadi seperti itu. Semoga aja cepat rilis dan juga Megamatonya juga tetap berjalan. Nah, sekian dari video saya. Jika kalian punya pendapat, teori, atau teori kalian sendiri, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nah, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.